Nama Juliwati Ruhani, NIM 211041738, kelas M1, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen Bapak Ade Mursalin, SEMM. Judul penelitian: pengaruh budaya, organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perubahan teknologi dan informasi menuntut seluruh komponen untuk senantiasa mengikuti perubahan yang terus terjadi. Perubahan yang terjadi menjadi suatu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pengelola perusahaan dalam mengelola organisasinya. Peranan pegawai sebagai sumber tenaga kerja dalam kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan publik. 2. Rumusan masalah. 1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau? 2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau? Variabel apakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau? Tujuan dari penelitian: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel dominan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai kantor. Teori-teori pendukung. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan, maka akan membuat suasana kerja menjadi kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik, bekerja tanpa gangguan. Namun sebaliknya, jika suasana atau kondisi lingkungan kerja tidak memberikan kenyamanan atau ketenangan, maka akan berakibat suasana kerja menjadi terganggu, yang pada akhirnya akan memengaruhi dalam bekerja. Yang ketiga, kinerja pegawai. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2015, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jawaban nomor 10. Berdasarkan penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan metode kuesioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau, jumlah pegawai terdiri dari 13 orang pegawai laki-laki dan 17 orang pegawai perempuan, sehingga keseluruhan pegawai adalah sebanyak 30 orang. Berdasarkan jumlah populasi yang terdapat pada pegawai kantor Camat Kemayan Kabupaten Sanggau sebanyak 30 orang, maka dalam penelitian ini semua populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling atau sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Observasi menurut Kartono dikutip oleh Zulfikar dan Nyoman Budiantara 2015. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Kuesioner
Menurut Suharsimi 2013, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang mereka ketahui. Teknik analisis yang digunakan dalam membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu adalah statistik deskriptif dari hasil kuesioner, analisis regresi berganda, koefisien determinasi atau R2, uji F, dan uji T. Video yang pertama, topik metode penelitian, nama pembicara Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Penjelasannya mengenai meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Manfaat dan pelajaran yang didapatkan, kita dapat mengetahui metode apa saja yang digunakan, kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, juga dapat mengetahui faktor dari pengumpulan data. Video 2, topiknya berapa variabel yang sering digunakan dalam penelitian. Nama pembicara Timotius 2 SEMM. Pembahasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian MSDM. Manfaat dari dan pelajaran yang didapatkan, kita dapat mengetahui variabel apa saja yang sering digunakan dalam penelitian. Kita juga dapat memahami cara menentukan variabel yang akan dilakukan penelitian. Video 3, topik variabel-variabel penelitian mengenai manajemen pemasaran. Nama pembicara Timotius 2 SEMM. Pembahasan variabel-variabel yang populer digunakan dalam judul-judul penelitian. Manfaat manajemen pemasaran. Manfaat, kita dapat mengetahui pembagian dari manajemen pemasaran itu apa saja apa saja penjelasannya seperti product, price, plans, promotion, market strategi, dan people opinion. Video 4, topik contoh judul skripsi. Nama pembicara ilmuwan muda. Pembahasan contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Manfaat yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik, dan juga dapat menganalisis aspek keuangan dan moneter dan kinerja perusahaan bisnis, lembaga perbankan, atau organisasi lainnya. 2, kita juga dapat mengetahui contoh-contoh judul skripsi apa saja yang baik dan benar. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan, yang pertama ringkasan materi kelompok acuan, kedua kerangka berpikir, yang ketiga presentasi tentang proposal penelitian,